Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama Farid Fatsya Official. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta melancarkan berbagai urusan para mustami'. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah terkait dengan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Muthala'ah kitab bagian kedua. Kali ini bertema tentang penyebab keluarnya Amr bin Amir dari Yaman dan kisah tentang bendungan Ma'rib, juga tentang penguasaan Abu Karib Tuban terhadap kerajaan Yaman dan penyerangannya terhadap Yathrib yang sekarang bernama Madinah. Penyebab keluarnya Amr bin Amir dari Yaman seperti dikatakan oleh Abu Zaid Al-Ansari kepada aku, bahwa ia melihat tikus besar melubangi bendungan Ma'rib. Bendungan tersebut adalah tempat penampungan air, dan mereka bebas mengalirkannya ke ladang dan sawah mereka. Amr bin Amir berkesimpulan bahwa bendungan tidak bisa dibiarkan seperti itu. Oleh karena itu, ia berniat untuk angkat kaki dari negeri Yaman. Namun kaumnya membuat jebakan jahat untuknya. Mereka memerintahkan anak bungsunya, jika ia dikasari ayahnya dan ditampar, ia harus membalasnya dengan menamparnya. Anak bungsu dari Amr bin Amir mengerjakan perintah kaumnya kepadanya. Lalu kemudian Amr bin Amir berkata bahwa aku tidak akan bertempat tinggal di daerah di daerah tersebut aku ditampar oleh anak bungsuku sendiri.
Lalu setelah itu Ammar bin Amir menawarkan aset-aset yang dimilikinya. Salah seorang dari pemuka-pemuka Yaman pun berkata bahwa untuk memanfaatkan kemarahan Ammar bin Amir, kemudian mereka membeli barang-barang Ammar bin Amir. Sesudah itu Ammar bin Amir pergi dari Yaman dengan anaknya dan cucunya. Orang-orang Azd berkata, kami tidak akan berpisah dengan Ammar bin Amir. Mereka pun lalu menjual barang-barang miliknya, lalu ikut keluar bersama Ammar bin Amir hingga berhenti di daerah-daerah Akka dengan maksud pergi ke daerah-daerah lainnya. Namun mereka diperangi oleh Akka dan kemenangan silih berganti diraih oleh kedua belah pihak. Tentang peperangan tersebut, Abbas bin Mirdas menulis syair-syairnya yang telah kami sebutkan sebelumnya. Lalu setelah itu mereka pergi dari Akka dan pergi berpencar-pencar menuju daerah yang berbeda-beda. Keluarga Jufnah bin Amr bin Amir berhenti di Syam. Al-Aus dan Al-Khajraj berhenti di Yathrib. Khuza'ah berhenti di Marra. As-Sarah berhenti di Sarah. Azd Oman berhenti di Oman. Setelah itu Allah Ta'ala mengirimkan banjir ke bendungan tersebut dan menghancurkannya. Terkait peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya kepada Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatu jannatan ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun rabbun ghafur fa'aradu fa'arsadna alaihim sailal arab. Ayat tersebut berada pada surah Saba ayat 15 sampai ke 16. Yang dimaksud dengan kata al-arimi pada ayat tersebut ialah banjir, dan kata tunggalnya ialah al-arimah, seperti dikatakan kepadaku oleh Abu Ubaidah. Al-A'sya yaitu A'sya Bani Qais bin Tha'labah bin Ukabah bin Sy'ab bin Ali bin Bakr bin Wail bin Qasid bin Hinbi bin Afsa bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad berkata, padahal yang demikian terdapat suri tauladan bagi orang-orang yang mau mencontoh. Syair mengatakan, dan Ma'rib telah hancur binasa oleh banjir. Marmer telah dibangun himyar untuk mereka. Jika angin telah datang, ia tidak menyisakan apa-apa. Tanaman dan buah anggur diairi dengan penuh oleh air mereka ketika air tersebut dibagi. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang tidak mampu memberi air kepada bayi yang hendak disapih. Bait syair tersebut adalah bagian dari syair-syair A'sya. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Aqsa dan bukan A'sya. Ia adalah anak dari Du'mi bin Jadilah. Nama asli dari A'sya adalah Maimun bin Qais bin Jandal bin Syarahil bin Auf bin Sa'ad bin Zubai'ah bin Qais bin Tha'labah. Umayyah bin Abu As-Sard Al-Thaqafi, yang merupakan nama asli dari Thaqib, adalah Qasiyu bin Munabbih bin Bakr bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah
bin Khasafah bin Qais bin Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan berkata, dari Sabah yang datang ke Ma'rib ketika mereka membangun bendungan di bawah banjirnya. Syair-syair yang barusan adalah penggalan dari syair-syair Umayyah bin Abu As-Salt. Ada juga yang mengatakan bahwa syair-syair tersebut adalah milik dari An-Nabigh Al-Jadi. Nama lengkap dari Qais adalah Qais bin Abdullah, salah seorang dari Bani Ja'dah bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakr bin Hawazin. Pembahasan masalah ini sangatlah panjang dan saya hanya menyebutkannya secara ringkas. Terkait dengan mimpi dari Rabi'ah bin Nasr, Ibnu Ishaq berkata bahwa Rabi'ah bin Nasr adalah raja dari Yaman di antara sekian banyak raja-raja At-Tababa'ah. Di dalam tidurnya, ia mimpi melihat hal yang menakutkan. Ia panggil semua dukun, penyihir, dan ahli nujum. Setelah mereka berkumpul, ia berkata kepada mereka, "Aku mimpi melihat hal yang menakutkan. Oleh karena itu, coba jelaskan kepadaku arti mimpiku itu." Kemudian mereka berkata kepada Rabi'ah bin Nasr, "Cobalah Paduka ceritakan mimpi Paduka kepada kami. Niscaya akan kami jelaskan artinya kepada Paduka." Lalu kemudian Rabi'ah bin Nasr berkata, "Jika aku ceritakan mimpiku kepada kalian, aku tidak akan puas dengan penjelasan kalian. Karena sesungguhnya arti mimpiku tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah mengetahuinya sebelum aku menceritakan mimpiku kepadanya." Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Jika itu yang diinginkan oleh Paduka, maka suruhlah seseorang untuk memanggil Saltih dan Syekh, karena tidak ada orang yang lebih ahli daripada keduanya, dan keduanya pasti bisa menjelaskan apa yang Paduka hendak tanyakan terkait dengan mimpi tersebut." Terkait dengan nazab Syekh dan Saltih, nama asli dari Saltih adalah Rabi bin Rabi'ah bin Mas'ud bin Mazin bin Dhi'ab bin Adi bin Mazin bin Ghassan. Sementara nasab dari Syekh adalah merupakan anak dari Sya'ab bin Yashkur bin Roham bin Afraq bin Qais bin Abqar bin Anmar bin Nizar. Sementara Anmar adalah Abu Bajilah dan Khath'am. Adapun nasab dari Bajilah, Ibnu Hisham berkata bahwa anak-anak dari orang-orang Yaman berkata bahwa Bajilah adalah anak dari Anmar bin Iros bin Lihyan bin Amr bin Al-Ghawth bin Nabat bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah. Ada pula yang mengatakan bahwa Iras adalah anak dari Amr bin Lihyan bin Al-Ghawth. Bajilah dan Khath'am bertempat tinggal di Yaman. Terkait dengan penjelasan arti mimpi dari Rabi'ah bin Nasr oleh Saltih, Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rabi'ah bin Nasr mengutus seseorang untuk menemui Syatih dan Syekh. Syatih datang kepada Rabi'ah bin Nasr lebih cepat daripada Syekh. Rabi'ah bin Nasr berkata kepada Syatih, sesungguhnya aku mimpi melihat hal yang menakutkan. Maka coba tebak mimpiku tersebut. Sebab jika tebakanmu tepat, maka tepat pula penjelasanmu tentang artinya. Lalu kemudian Syatih berkata kepada Nasr, kepada Rabi'ah bin Nasr, ya,
engkau bermimpi melihat benda hitam yang keluar dari tempat yang gelap. Kemudian benda tersebut jatuh ke tanah datar. Kemudian semua makhluk hidup memakannya. Rabi'ah bin Nasr berkata, tebakanmu tidak salah, wahai Syatih. Sekarang coba jelaskan arti mimpi tersebut. Lalu kemudian Syatih berkata, aku bersumpah dengan malam dan siang bahwa orang-orang Habsyi pasti menginjak negeri kalian, dan mereka pasti menguasai daerah antara Abyan hingga Juras. Rabi'ah bin Nasr berkata, demi ayahmu, hai Syatih, sesungguhnya hal ini sungguh menyakitkan kita semua. Lalu kapan itu terjadi? Apakah pada zamanku atau zaman sesudahku? Lalu kemudian Syatih berkata, tidak pada zamanmu, namun sesudah zamanmu, 60 atau 70 tahun yang akan datang. Rabi'ah bin Nasr berkata, apakah daerah-daerah tersebut terus-menerus berada dalam kekuasaan mereka atau tidak selama-lamanya? Lalu Syatih berkata, tidak selama-lamanya. Daerah-daerah tersebut berada dalam kekuasaan mereka hanya selama 70 tahun lebih. Karena setelah itu mereka dibunuh dan keluar daripadanya dengan lari terbirit-birit. Rabi'ah bin Nasr berkata, siapakah yang membunuh dan mengusir mereka? Lalu Syatih menjawab, orang tersebut adalah Iram bin Dhi Yazan. Ia mendatangi mereka dari arah Aden dan tidak menyisakan seorang pun di antara mereka di negeri Yaman tersebut. Rabi'ah bin Nasr berkata, apakah daerah-daerah tersebut selamanya berada dalam kekuasaannya atau tidak? Lalu Syatih berkata, tidak selama-lamanya. Kemudian Rabi'ah bin Nasr berkata, siapa yang menghentikannya? Lalu Syatih menjawab, yaitu seorang nabi yang suci yang mendapatkan wahyu dari Zat yang maha tinggi. Rabi'ah bin Nasr berkata, nabi tersebut berasal dari mana? Kemudian Syatih menjawab, ia berasal dari salah seorang dari Bani Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr. Kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya hingga akhir zaman. Lalu Rabi'ah bin Nasr berkata lagi, apakah zaman mempunyai akhir, wahai Syatih? Lalu Syatih menjawab, iya. Pada hari manusia, generasi pertama hingga generasi terakhir dikumpulkan di dalamnya. Pada hari itu, orang-orang yang berbuat baik mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang jahat mendapatkan kecelakaan. Lalu kemudian Rabi'ah bin Nasr berkata, apakah yang engkau katakan ini benar, wahai Syatih? Lalu Syatih menjawab, iya. Demi sinar merah setelah matahari terbenam, demi malam yang gelap gulita, dan demi subuh jika telah menyingsing, sesungguhnya apa yang aku katakan kepadamu adalah benar. Lalu setelah itu Syik datang dan berkata persis seperti apa yang dikatakan oleh Syatih. Rabi'ah bin Nasr menyembunyikan ucapan Syatih untuk mengetahui apakah ucapan Syik sama dengan ucapan Syatih ataukah berbeda. Lalu Syik berkata, iya, engkau melihat benda hitam yang keluar dari tempat gelap. Kemudian benda hitam tersebut jatuh di antara padang rumput dan anak bukit. Kemudian ia memakan semua makhluk hidup. Ibnu Ishaq menambahkan, ketika Syik berkata seperti itu, Rabi'ah bin Nasr mengerti bahwa ucapan Syik sama dengan ucapan Syatih, dan bahwa ucapan keduanya betul-betul sama. Hanya bedanya Syatih mengatakan bahwa benda hitam tersebut jatuh di tanah datar kemudian dimakan segala makhluk hidup,
Sementara Syekh berkata bahwa benda hitam tersebut jatuh di antara padang rumput dan anak bukit. Rabi'ah bin Nasr berkata, sedikitpun engkau tidak salah, wahai Syekh. Sekarang bagaimana penjelasanmu tentang arti mimpi tersebut? Lalu kemudian Syekh berkata, aku bersumpah dengan malam dan siang, sungguh orang-orang Sudan akan singgah di negeri kalian. Mereka pasti memiliki gadis-gadis remaja dan berkuasa di antara Abian hingga Najran. Rabi'ah bin Nasr berkata, demi ayahmu, hai Syekh, sungguh hal ini amat menyakitkan kita. Kapan itu terjadi, wahai Syekh? Apakah pada zamanku atau zaman sesudahku? Kemudian Syekh berkata, tidak terjadi pada zamanmu, namun terjadi sesudah zamanmu. Kemudian kalian diselamatkan dari penguasaan mereka oleh orang besar yang hebat. Orang tersebut menimpakan kehinaan kepada mereka. Kemudian Rabi'ah bin Nasr berkata lagi, siapakah orang agung yang hebat tersebut? Syekh berkata, anak muda yang tidak rendah diri. Ia keluar menemui mereka dari rumah Ziyazan dan tidak menyisakan seorang pun di Yaman. Lalu kemudian Rabi'ah bin Nasr berkata, apakah kekuasaannya akan bertahan lama atau tidak? Lalu Syekh berkata bahwa kekuasaannya dihentikan oleh Rasul yang diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan di antara orang-orang beragama dan orang-orang mulia. Kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya hingga hari pengadilan. Lalu kemudian Rabi'ah bin Nasr berkata lagi, apakah yang dimaksud dengan hari pengadilan, wahai Syekh? Lalu Syekh berkata, hari pengadilan yaitu hari di mana para penguasa mendapatkan balasan atas perbuatannya, dan seruan dikumandangkan dari langit. Seruan tersebut didengar seluruh makhluk hidup dan yang telah meninggal dunia. Pada hari tersebut manusia dikumpulkan untuk waktu yang telah ditetapkan. Pada hari tersebut keberuntungan dan kebaikan menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Rabi'ah bin Nasr berkata lagi, apakah yang engkau katakan ini benar, wahai Syekh? Lalu Syekh berkata, demi Tuhan langit dan bumi serta peningkatan dan perendahan derajat yang di dalamnya, sesungguhnya apa yang aku katakan kepadamu adalah kebenaran yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Terkait dengan hijrahnya Rabi'ah bin Nasr, ucapan Syatih dan Syekh di atas betul-betul membekas dalam hati Rabi'ah bin Nasr. Lalu kemudian ia menyiapkan anak-anaknya dan keluarganya untuk pergi ke Irak dengan harapan langkahnya ini mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan mengirimkan mereka kepada salah seorang raja Persia yang bernama Sabur bin Khuradaj. Sabur menempatkan mereka di Al-Hirah. Di antara sisa anak keturunan Rabi'ah bin Nasr adalah An-Nu'man bin Al-Mundhir. Menurut nasab orang-orang Yaman, nasab An-Nu'man adalah An-Nu'man bin Al-Mundhir bin An-Nu'man bin Al-Mundhir bin Amr bin Adi bin Rabi'ah bin Nasr. Ibnu Hisham berkata, An-Nu'man ialah anak dari Al-Mundhir bin Al-Mundhir, seperti yang telah dikatakan kepadaku oleh Khalaful Ahmar. Lalu kemudian tentang penguasaan Abu Karib Tuban terhadap kerajaan Yaman dan penyerangannya terhadap negeri Yathrib. Masalah Tuba al-Akhiru, Ibnu Ishaq berkata, ketika Rabi'ah bin Nasr meninggal dunia, kerajaan negeri Yaman pindah ke tangan Hasan bin Tuban As'ad Abu Karib. Tuban As'ad adalah Tuba al-Akhiru bin Kuli Karib bin Zaid. Zaid adalah Tuba ul Awal bin Amr al-Adhar
bin Abu Roha, Zu'al Manar bin Aris. Ibnu Hisham berkata, ada juga yang mengatakan Ar-Rais bin Adi bin Saifi bin Sabah al-Asghar bin Ka'ab Kahfi, Al-Zulmi bin Zaid bin Sahal bin Amr bin Qais bin Muawiyah bin Jashim bin Abdu Syams bin Wail bin Al-Ghawth bin Qutn bin Arib bin Zuhair bin Aiman bin Al-Hamaisa bin Al-Aranjaj, yang tidak lain adalah Himyar bin Sabah al-Akhbar bin Ya'rub bin Yashjub bin Qahtan. Ibnu Hisham berkata, Yashjub adalah anak daripada Ya'rub bin Qahtan. Ibnu Hisham berkata, Yashjub adalah anak Ya'rub bin Qahtan. Sementara Ibnu Ishaq berkata bahwa Tuban As'ad Abu Karib datang ke Madinah, lalu kemudian membawa 2 rahib Yahudi di Madinah ke Yaman untuk memakmurkan Masjidil Haram dan menutupinya. Raja Yaman sebelumnya adalah Rabi'ah bin Nasr. Ibnu Hisham berkata, Tuban As'ad Abu Karib inilah yang pernah dikatakan dalam salah satu syair sebagai berikut: duhai seandainya aku mendapatkan keberuntungan seperti Abu Karib, kebaikannya menutupi kebodohannya. Terkait dengan Hasan melewati Madinah, Ibnu Ishaq berkata, dari timur Hasan mengarahkan perjalanannya ke Madinah. Sebelumnya ia pernah melewati Madinah tanpa membunuh penduduknya. Ia tinggalkan anaknya sebagai pemimpin mereka, namun anaknya dibunuh penduduk Madinah dengan zalim. Lalu kemudian Hasan datang ke Madinah untuk mengusir penduduknya, memberangus penduduknya dan menebang pohon kurmanya. Untuk menghadapinya, Al-Ansar bersatu di bawah pemimpin mereka, Amr bin Talah. Beliau adalah saudara Bani Al-Najjar dan salah seorang dari Bani Amr bin Mabdul. Nama lengkap dari Mabdul adalah Amir bin Malik bin An-Najjar. Nama lengkap dari An-Najjar adalah Taimullah bin Tha'labah bin Amr bin Khajraj bin Harithah bin Sya'labah bin Amr bin Amir. Ibnu Hisham berkata, Amr bin Tolah adalah Amr bin Muawiyah bin Amr bin Amir bin Malik bin An-Najjar. Tolah adalah ibu Amr. Ibu Amir adalah putri Amir bin Zuraik bin Amir bin Zuraik bin Abdu Harithah bin Malik bin Ghalib bin Jusham bin Al-Hajraj. Terkait dengan antara Tuba dengan penduduk Madinah, Ibnu Hisham berkata, salah seorang dari Bani Adi bin An-Najjar yang bernama Ahmar berbuat jahat terhadap salah seorang sahabat Tuba. Sahabat Tuba tersebut datang ke Madinah lalu kemudian dibunuh oleh Ahmar. Penyebabnya adalah Ahmar melihat sahabat Tuba tersebut berada di tandan kurma dan sedang memotongnya. Lalu kemudian Ahmar membacoknya dengan sabit dan seketika tewas. Lalu Ahmar berkata, kurma itu menjadi milik orang yang menyerbukinya. Peristiwa pembunuhan tersebut terhadap sahabatnya membuat Hasan semakin geram kepada penduduk Madinah. Lalu kemudian ia berkata, bunuh mereka semua. Orang-orang Ansor berpendapat bahwa mereka berperang melawan Tuba pada siang hari saja, dan pada malam harinya mereka menjamunya sebagai tamu. Karena sikap mereka seperti itu, Tuba menjadi kagum kepada mereka. Lalu ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kaum kami pastilah orang-orang mulia. Ketika Tuba sedang memerangi penduduk Madinah, tiba-tiba 2 orang rahib dari rahib-rahib Yahudi Bani Quraidah datang kepadanya.
Quraidah, An-Nadhir, An-Najm, Amr yang tiada lain adalah anak-anak dari Khajraj bin As-Sarih bin At-Taw'aman bin Athabat bin Al-Yasa bin Sa'ad bin Lawai bin Khair bin Najm bin Tanhum bin Azir bin Azra bin Harwan bin Imran bin Yashur bin Kahit bin Lawi bin Yaqub yang tidak lain adalah Ismail bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman alaihimussalam. Kedua rahib Yahudi tersebut merupakan orang alim dan ilmunya mendalam. Keduanya datang kepada Tuba karena mendengar rencana Tuba untuk membumi hanguskan Madinah dan memberangus penduduknya. Kemudian keduanya berkata kepada Tuba, "Wahai raja, jangan kau teruskan rencanamu itu. Jika engkau tetap memaksa diri untuk melakukannya, maka hubunganmu dengan Madinah akan terputus, dan kami khawatir engkau mendapatkan hukuman dalam waktu dekat." Kemudian Tuba berkata kepada kedua rahib Yahudi tersebut, "Kenapa demikian?" Kemudian rahib Yahudi tersebut berkata, "Karena Madinah kelak menjadi tempat hijrahnya seorang nabi yang muncul dari tanah suci Mekah dari kalangan Quraisy pada akhir zaman. Kelak Madinah menjadi negeri nabi tersebut dan tempat menetapnya." Mendengar penjelasan dari kedua rahib Yahudi tersebut, Tuba kemudian membatalkan rencananya. Ia melihat bahwa kedua rahib Yahudi tersebut benar-benar orang berilmu, dan ia pun tertarik terhadap perkataan keduanya. Kemudian ia meninggalkan Madinah dan beralih memeluk agama kedua rahib Yahudi tersebut. Khalid bin Abdul Uzza bin Ghaziyah bin Amr bin Abdu bin Auf bin Ghanam bin Malik bin An-Najjar berkata membanggakan Amr bin Talah. Di dalam syairnya dikatakan, "Apakah ia telah bangun, ataukah ia telah mengharamkan kemaluannya? Ataukah ia telah menunaikan kebutuhan biologisnya? Ataukah engkau ingat masa muda? Tidak ada nostalgiamu tentang masa muda dan zaman itu, melainkan tentang perang. Yang terhadap perang seperti itu, seorang pemuda menjadi ibroh. Tanyakan kepada Imran dan Asad ketika perang terjadi menjelang subuh. Pada perang tersebut, Abu Karib mengenakan baju besi panjang. Kemudian orang-orang berkata, siapakah yang kita jadikan target sasaran dalam perang ini? Apakah betul Bani Auf ataukah Bani An-Najjar? Yang menjadi target sasaran kita adalah Bani An-Najjar, karena orang-orang kami dibunuh mereka dan kami harus membalas dendam terhadap mereka. Kemudian mereka berperang dengan menghunus pedang masing-masing. Gerakan pedang-pedang tersebut seperti awan yang mendatangkan air hujan. Di antara mereka terdapat Amr bin Talah. Semoga Tuhan memanjangkan umurnya untuk kaumnya. Ia pemimpin yang mengungguli semua pemimpin. Barang siapa takut pada umurnya, ia tidak sampai pada tujuannya. Orang-orang Ansar berkeyakinan bahwa Tuba geram kepada orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah mereka. Ketika Tuba datang untuk membunuh orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang Al-Ansar melindungi orang-orang Yahudi dari serangan Tuba hingga Tuba meninggalkan mereka. Oleh karena itu, Tuba berkata di dalam syairnya, "Aku sungguh geram kepada dua suku Yahudi yang ada di Yathrib. Mereka pantas mendapatkan hukuman pada hari yang naas." Ibnu Hisham berkata, syair di atas tersebut sengaja dibuat-buat. Oleh karena itu, kami sengaja melarang untuk mengakuinya.
Terkait tentang kedatangan Tuba ke Mekah dan menutupi Ka'bah dengan kiswah, Ibnu Ishaq berkata, Tuba dan kaumnya adalah para penyembah berhala. Ia mampir ke Mekah dalam perjalanan pulang ke Yaman. Ketika ia berada di antara Usfan dan Amaja, ia didatangi sekelompok orang dari Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad. Mereka berkata kepadanya, "Wahai paduka raja, maukah paduka raja kami beritahu tentang rumah penyimpanan harta berlimpah yang disembunyikan oleh raja-raja sebelum paduka raja? Di dalamnya terdapat mutiara, zabarjad, intan berlian, emas, dan perak." Lalu Tuba berkata, "Iya, saya mau." Mereka kemudian berkata, yaitu rumah di Mekah yang disembah penduduknya dan mereka sholat di sampingnya. Orang-orang Hudzail ingin mencelakakan Tuba dengan cara seperti itu karena mereka tahu betul bahwa siapa saja yang ingin merusak Baitullah pasti ia celaka. Ketika Tuba telah bersiap diri untuk mengikuti arahan orang-orang Hudzail, Tuba mengutus seseorang untuk menemui dua rahib Yahudi guna menanyakan dari arahan orang-orang Hudzail tersebut. Kedua Yahudi dari rahib tersebut berkata kepada Tuba, "Orang-orang Hudzail hanya ingin mencelakakan dirimu dan pasukanmu, karena kita tidak tahu ada rumah selain Baitullah di muka bumi ini yang khusus dijadikan Allah sebagai rumahnya. Jika engkau menuruti arahan mereka, engkau pasti binasa dan orang-orang yang bersamamu ikut binasa." Lalu Tuba berkata kepada kedua rahib Yahudi tersebut, "Kalau begitu apa yang kalian berdua perintahkan kepadaku jika aku datang ke Mekah nanti?" Lalu kemudian kedua rahib Yahudi berkata bahwa engkau harus berbuat seperti yang dikerjakan penduduknya. Engkau tawaf di samping Ka'bah, mengagungkannya, memuliakannya, mencukur rambut di sampingnya dan merendahkan diri di sampingnya hingga engkau keluar daripadanya. Lalu kemudian Tuba berkata, "Apa yang membuat kalian berdua melarangku untuk mengikuti arahan dari orang-orang Hudzail tersebut?" Lalu kedua rahib Yahudi berkata, "Sesungguhnya Ka'bah adalah rumah ayah kita Ibrahim alaihissalam, dan ia seperti yang telah kami jelaskan kepadamu. Namun penduduknya memisahkan kami daripadanya dengan cara mereka memasang berhala-berhala di dalamnya, dan dengan darah yang mereka tumpahkan di sampingnya. Mereka orang-orang kotor dan orang-orang syirik, atau seperti dikatakan keduanya." Tuba kemudian memahami nasihat kedua rahib tersebut dan kejujuran dari nasihat keduanya. Lalu kemudian ia mendekat kepada sekelompok orang dari orang-orang Hudzail. Lalu ia memotong tangan dan kaki mereka untuk menghukumnya. Setelah itu kemudian ia meneruskan perjalanannya hingga tiba di Mekah. Tiba di Mekah, ia tawaf di sekeliling Ka'bah, menyembelih hewan kurban di sebelahnya, mencukur rambutnya, dan berada di sana selama 6 hari. Menurut banyak orang, Tuba menyembelih hewan kurban kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang. Ia memberi makan penduduk Mekah dan memberi mereka minum madu. Lalu Tuba bermimpi di dalam tidurnya mendapat perintah untuk menutup Ka'bah. Kemudian ia menutupinya dengan kain kasar. Lalu ia bermimpi lagi agar ia menutupi Ka'bah dengan kain yang lebih bagus. Kemudian ia menutupinya dengan kain ma'afir, yaitu kain jenis dari kain Yaman. Ia bermimpi lagi agar ia menutupinya dengan kain yang lebih bagus lagi.
Lalu kemudian ia menutupinya dengan kain mahal ketika itu, yaitu kain al-mala'ah dan al-wasail. Menurut orang-orang seketika itu, Tubah adalah orang yang pertama kali menutup Ka'bah dan mewasiatkannya kepada para gubernurnya. Dari orang-orang Jurhum, ia perintahkan mereka untuk membersihkan Ka'bah dari dareh, bangkai, dan dareh haid. Tidak boleh didekatkan kepadanya. Ia membuat pintu dan kunci untuk Ka'bah. Subayyah binti Al-Azab bin Zabna bin Jazimah bin Auf bin Nasr bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Khasafah bin Qais bin Ailan, istri Abdul Manaf bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah berkata kepada anaknya yaitu Khalid agar Khalid mengagungkan kesucian Mekah, melarangnya, mengganggunya, dan mengingatkannya kerendahan diri Tubah kepada Mekah dan apa yang ia kerjakan selama berada di Mekah. Terkait dengan Tubah mengajak rakyat Yaman kepada agamanya. Setelah itu Tubah pulang ke Yaman bersama pasukannya dan 2 rahib Yahudi. Tiba di Yaman, ia mengajak penduduk Yaman untuk masuk kepada agamanya. Namun mereka menolak ajakan Tubah. Mereka menyerahkan persoalan Tubah kepada api di Yaman. Terkait dengan persoalan rakyat Yaman menyerahkan persoalan Tubah kepada api, Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Malik bin Tha'labah bin Abu Malik Al-Quradhi berkata bahwa aku mendengar Ibrahim bin Muhammad bin Tolha bin Ubaidillah berkata bahwa ketika Tubah mendekati Yaman, orang-orang Himyar melarangnya masuk ke Yaman. Mereka kemudian berkata, engkau jangan masuk ke Yaman karena engkau telah meninggalkan agama kami. Tubah kemudian mengajak orang-orang Himyar kepada agamanya dengan berkata kepada mereka bahwa agamaku lebih baik daripada agama kalian. Lalu kemudian mereka berkata, kita selesaikan persoalan kita kepada api. Lalu Tubah berkata, boleh. Ibnu Ishaq menambahkan, menurut kepercayaan orang-orang Yaman, di Yaman terdapat api yang menjadi hakim dalam semua persoalan mereka. Api tersebut melalap orang yang zalim dan tidak membahayakan orang-orang yang dizalimi. Orang-orang Yaman pun keluar dari rumah masing-masing dengan membawa berhala-berhala mereka dan apa saja yang dipakai ibadah dalam agama mereka. Sedangkan 2 rahib Yahudi membawa 2 mushaf yang tergantung di leher keduanya. Mereka duduk di tempat keluarnya api. Kemudian api keluar kepada mereka. Ketika api keluar kepada mereka, mereka menghindar daripadanya dan meniupnya. Para hadirin menguatkan semangat mereka dan menyuruh mereka untuk bersabar. Mereka bersabar hingga api mengelilingi mereka, kemudian memakan berhala-berhala mereka dan apa saja yang mereka pakai untuk beribadah, serta apa saja yang dibawa oleh orang-orang Himyar. Di sisi lain, 2 rahib Yahudi keluar dengan 2 mushaf di lehernya. Dahinya berkeringat dan api sedikit pun tidak menjilatinya. Seketika itu juga orang-orang Himyar lantas memeluk agama kedua rahib tersebut, dan sejak saat itulah agama Yahudi berkembang di Yaman. Terkait dengan masalah penghancuran rumah berhala Riam, Ibnu Ishaq berkata, Riam adalah rumah yang diagung-agungkan orang-orang Yaman. Mereka menyembelih hewan kurban di sebelahnya dan berbicara berdasarkan petunjuk rumah tersebut ketika mereka masih dalam keadaan syirik. 2 rahib Yahudi berkata kepada Tubah,
Sesungguhnya syaitan menyesatkan mereka dengan rumah Riyam tersebut. Untuk itu jauhkan kami daripadanya. Tuba berkata, terserah pendapatmu tersebut terhadap rumah. Menurut orang-orang Yaman, dua rahib Yahudi tersebut meminta kepada Tuba untuk mengeluarkan anjing hitam. Kemudian keduanya menyembelihnya dan menghancurkan rumah Riyam tersebut. Menurut informasi yang disampaikan kepadaku, bahwa puing-puing rumah Riyam tersebut adalah darah yang dulunya ditumpahkan ke atasnya. Adapun masalah Raja Hasan dan kematiannya di tangan saudaranya, yaitu ketika anak Tuba, Hasan bin Tuban As'ad Abu Karib menjadi raja baru. Ia berjalan bersama orang-orang Yaman dengan tujuan untuk menguasai negeri-negeri Arab dan negeri-negeri non-Arab. Ketika mereka tiba di salah satu daerah di Irak, Ibnu Hisham berkata, yaitu tepatnya di Bahrain, sebagaimana disampaikan kepadaku. Maka orang-orang Himyar dan kabilah-kabilah menolak untuk meneruskan perjalanan bersamanya dan ingin pulang ke negeri mereka dan keluarganya. Mereka berbicara kepada saudara Hasan yang bernama Amr, yang sedang berada dalam pasukan bersama Hasan. Kata mereka kepada Amr, habisilah Hasan. Niscaya kami mengangkatmu sebagai raja kami. Kemudian engkau pulang bersama kami ke negeri asal. Amr menyetujui rencana tersebut. Kemudian mereka sepakat untuk melaksanakan rencana tersebut. Namun Dhurain al-Himyari tidak menyetujuinya dan melarang untuk merealisasikannya. Saran dari Dhurain tidak diterima oleh Amr. Lalu kemudian Dhurain berkata, ketahuilah, siapakah yang mau membeli tidak tidur dengan tidur. Orang bahagia adalah orang yang bisa tidur dengan nyenyak. Adapun orang-orang Himyar, mereka telah berkhianat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni Dhurain. Dhurain menulis bait syair di atas secari kertas, lalu kemudian mengirimkannya kepada Amr. Dhurain berkata kepada Amr, simpanlah tulisan ini di tempatmu. Permintaan Dhurain tersebut dipenuhi oleh Amr. Setelah itu Amr menghabisi saudaranya Hasan, kemudian pulang ke Yaman bersama anak buahnya. Salah seorang dari Himyar berkata kepada Amr, Allah mempunyai mata terhadap orang. Hasan dihabisi pada suatu zaman. Ia dibunuh oleh orang-orang elit karena takut ditahan. Besok pagi mereka berkata bahwa itu tidak apa-apa. Jenazah kalian adalah orang terbaik kami. Orang hidup kalian adalah pemimpin kami, dan kalian adalah pemimpin kami. Terkait dengan masalah kematian Amr dan perpecahan di tubuh orang-orang Himyar, Ibnu Ishaq berkata, ketika Amr bin Tuban As'ad tiba di Yaman, ia tidak bisa tidur sekejap pun dan selalu dalam keadaan terjaga. Oleh karena itu ia merasa tersiksa karena tidak bisa tidur. Ia minta untuk dipanggilkan tim medis atau tim dokter dan pakar dukun untuk mengobati penyakitnya tersebut. Salah seorang dari mereka berkata kepadanya, demi Allah, tidak ada orang yang membunuh saudaranya atau dengan zalim seperti pembunuhanmu terhadap saudaramu, melainkan tidurnya hilang dan tidak bisa tidur diberikan kepadanya. Ketika perkataan tersebut disampaikan kepada Amr, ia bunuh semua orang Yaman yang menyuruhnya membunuh saudaranya Hasan. Kemudian ia pergi untuk menemui Dhurain. Dhurain berkata kepadanya, sesungguhnya aku pernah menitipkan sesuatu kepadamu. Lalu Amr berkata, titipan apa itu? Dhurain berkata, yaitu tulisan yang pernah aku berikan kepadamu.
Amr mengeluarkannya dan ternyata di dalamnya terdapat bait syair yang sudah dikatakan tadi. Dzurain meninggalkan Amr dan Amr sadar bahwa dulu Dzurain pernah memberi nasihat kepadanya. Tidak lama kemudian Amr meninggal dunia dan sepeninggalnya kendali orang-orang Himyar terlepas dan mereka berpecah belah. Lalu kemudian terkait dengan perihal Lakhni'ah dan Dhu Nuwas, kemudian salah seorang dari orang-orang Himyar yang tidak berasal dari keluarga istana yang bernama Lakhni'ah, Yenova Dhu Shanatir, membunuh tokoh-tokoh Himyar dan menodai kehormatan keluarga istana. Salah seorang dari orang-orang Himyar berkata kepada Lakhni'ah, "Engkau telah membunuh anak-anaknya dan mengusir istri-istrinya. Dengan tangan-tangannya engkau membangun kehinaan bagi orang-orang Himyar. Engkau bumi hanguskan dunianya dengan kecerobohan para pemikir, namun kerusakan pada agama itu jauh lebih banyak. Begitulah sebelum ini terjadi kezaliman yang kemudian mendatangkan kerugian." Lakhni'ah adalah orang yang bejat yang gemar melakukan hubungan homoseksual sebagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam. Ia seringkali mendatangi remaja-remaja istana kemudian melakukan hubungan homoseksual dengan mereka di ruang tamu khusus agar remaja-remaja istana tersebut tidak bisa diangkat menjadi raja sesudah itu. Dari atas ruang khusus tersebut ia melihat ke arah para penjaganya dan tentara-tentaranya sambil meletakkan gosok gigi di mulutnya sebagai isyarat untuk mereka bahwa ia telah melakukan hubungan yang keji itu. Suatu ketika Lakhni'ah mengutus seseorang untuk membawa Zur'ah Dhu Nuwas bin Tuban As'ad yang merupakan saudara Hasan kepadanya. Zur'ah masih berusia kanak-kanak ketika Hasan dibunuh. Ia tumbuh besar menjadi remaja tampan, berpostur tubuh atletis dan cerdas. Ketika utusan Lakhni'ah tiba di kediaman Zur'ah, ia mengerti maksud yang diinginkan oleh Lakhni'ah kepadanya. Ia kemudian mengambil pisau kecil yang tajam dan menyembunyikannya di bawah sepatunya. Kemudian berangkatlah ke tempat Lakhni'ah. Ketika ia berduaan dengan Lakhni'ah, maka Lakhni'ah langsung menindih Zur'ah. Namun dengan cekatan dan cepat Zur'ah Dhu Nuwas menindihnya dan menikamnya hingga tewas. Ia potong kepalanya, kemudian ia letakkan di lubang dinding. Ia letakkan gosok gigi di mulutnya, kemudian keluar menemui manusia. Ibnu Hisham berkata, manusia melihat ke arah lubang dinding, ternyata mereka melihat kepala Lakhni'ah di dalamnya. Kemudian mereka menyusul Dhu Nuwas hingga berhasil mengejarnya. Mereka berkata kepadanya, "Tidak ada yang pantas menjadi raja bagi kami kecuali engkau. Jika engkau telah berhasil membereskan orang-orang brengsek ini, yaitu Lakhni'ah." Terkait dengan masalah Raja Zur'ah Dhu Nuwas, kemudian rakyat Himyar mengangkat Zur'ah Dhu Nuwas sebagai raja. Orang-orang Himyar dan kabilah-kabilah Yaman bersatu di bawah kepemimpinannya. Dhu Nuwas adalah raja terakhir orang-orang Himyar, dan dialah pelaku kasus pembunuhan di dalam Farid, yaitu Asbabul Ukhdud. Ia menamakan dirinya Yusuf dan menjadi raja selama bertahun-tahun. Di Najran terdapat sisa-sisa pengikut agama Nabi Isa alaihissalam yang tetap komitmen dengan kitab Injil. Mereka merupakan orang-orang mulia dan orang-orang yang tetap istiqomah. Mereka mempunyai pemimpin yang bernama Abdullah bin As-Samir. Tempat asal agama tersebut adalah di Najran, karena Najran adalah negeri Arab yang paling bersih untuk ukuran zaman ketika itu.
Orang-orang Najran sendiri dan orang-orang Arab adalah para penyembah berhala-berhala. Sebab masuknya agama Kristen di Najran, bahwa salah seorang dari sisa-sisa agama Kristen yang bernama Faimiyun tinggal bersama mereka. Kemudian ia mengajak mereka kepada agamanya, sampai kemudian mereka memeluk agamanya. Ibnu Ishaq berkata bahwa Al-Mughirah bin Abu Lubaid, mantan dari budak Al-Akhnas, berkata kepadaku dari Wahab bin Munabbih Al-Yamani yang berkata terkait dengan sebab masuknya agama Kristen di Najran, bahwa salah seorang dari sisa-sisa pemeluk agama Isa alaihissalam yang bernama Faimiyun adalah orang yang saleh, yang rajin, zuhud dunia, dan doanya mustajab. Ia merupakan seorang pengembara yang gemar singgah di kampung-kampung. Ia keluar dari kampung yang ia tidak kenal di dalamnya menuju kampung lain yang ia tidak dikenal di dalamnya. Ia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Ia pekerja bangunan. Ia sangat menghormati hari Ahad. Oleh karena itu, jika hari Ahad tiba, ia tidak melakukan aktivitas apapun. Pada hari Ahad ia pergi ke tempat sepi, kemudian sholat di dalamnya hingga petang hari. Ibnu Ishaq menambahkan, di suatu perkampungan, Faimiyun melakukan aktivitas ibadahnya dengan sembunyi-sembunyi. Tanpa sepengetahuannya, ia diamati oleh salah seorang penduduk kampung tersebut yang bernama Soleh. Soleh langsung mencintai Faimiyun dengan cinta yang tidak pernah ia berikan kepada orang lain sebelum ini. Soleh selalu menguntit kemanapun Faimiyun pergi tanpa sepengetahuan Faimiyun, hingga pada suatu hari Ahad Faimiyun pergi ke tempat kosong untuk melakukan ibadah seperti biasanya, dan Soleh pun menguntitnya tanpa sepengetahuannya. Soleh duduk di tempat tersembunyi dan ia tidak ingin tempatnya diketahui oleh Faimiyun. Faimiyun berdiri untuk melakukan sholat. Ketika ia sedang sholat, tiba-tiba naga besar yang berkepala 7 datang ke tempatnya. Ketika Faimiyun melihatnya, ia berdoa. Kemudian naga besar tersebut mati seketika. Saleh melihatnya, namun ia tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada naga besar tersebut. Ia khawatir naga besar tersebut menyerang Faimiyun. Kesabarannya hilang, ia pun lantas berteriak keras, "Wahai Faimiyun, naga besar datang ke tempatmu." Faimiyun tidak menoleh kepadanya. Ia tetap melanjutkan sholatnya hingga selesai pada petang hari. Usai sholat, ia meninggalkan tempat tersebut. Faimiyun mengetahui bahwa ia telah dikenal. Soleh sendiri telah mengetahui bahwa Faimiyun telah mengetahui tempatnya. Ia berkata kepada Faimiyun, "Wahai Faimiyun, demi Allah, engkau mengerti bahwa aku sungguh mencintaimu. Aku ingin bersahabat denganmu dan tidak berpisah denganmu dimanapun engkau berada." Lalu kemudian Faimiyun berkata, "Terserah kepadamu, aku seperti apa yang kau lihat. Jika engkau merasa sanggup untuk melakukannya, maka silakan saja." Setelah itu Saleh selalu bersama dengan Faimiyun. Semua penduduk kampung tersebut hampir semuanya mengetahui perihal Faimiyun. Jika seseorang menderita sakit, Faimiyun mendoakannya dan orang tersebut pun sembuh. Namun ia tidak mau dipanggil ke rumah orang yang sakit. Dikisahkan bahwa salah seorang dari warga kampung tersebut mempunyai anak yang buta. Kemudian orang tersebut menanyakan perihal Faimiyun. Dikatakan kepadanya bahwa Faimiyun tidak mau datang kepada orang yang mengundangnya. Ia bekerja membuat rumah dan mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut. Kemudian orang tersebut meletakkan anaknya di kamarnya dan menutupinya dengan kain. Setelah itu ia datang kepada Faimiyun dan berkata kepadanya, "Wahai Faimiyun,
aku ingin engkau mengerjakan suatu pekerjaan di rumahku. Untuk itu, marilah ikut aku ke rumahku, agar engkau bisa melihat pekerjaan yang harus engkau kerjakan. Kemudian engkau aku beri gaji atas pekerjaan tersebut." Kemudian Faimiun berjalan bersama orang tersebut ke rumahnya, hingga masuk ke kamarnya. Tiba di rumah orang tersebut, Faimiun kemudian berkata, "Pekerjaan apa harus aku kerjakan di rumah ini?" Orang tersebut kemudian berkata, "Ini dan itu." Orang tersebut membuka kain dari anaknya, lalu berkata, "Wahai Faimiun, anakku adalah salah satu dari hamba-hamba Allah yang menderita penyakit seperti engkau lihat. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk anak ini." Kemudian Faimiun berdoa untuk anak tersebut, dan hasilnya anak tersebut langsung berdiri seperti tidak pernah terkena sakit. Ketika itulah Faimiun sadar bahwa dirinya sudah diketahui oleh orang banyak. Kemudian ia keluar dari kampung tersebut dengan diikuti oleh Saleh. Ketika Faimiun berjalan di salah satu daerah di Syam, ia melewati pohon besar, dan dari pohon besar ia dipanggil oleh seseorang. Orang tersebut berkata, "Wahai Faimiun." Faimiun berkata, "Iya." Orang tersebut kemudian berkata, "Aku tidak henti-hentinya menunggu kedatanganmu, dan aku tidak bosan berkata, kapankah dia akan datang, hingga ketika aku mendengar suaramu, maka aku tahu bahwa suara tersebut adalah suaramu. Engkau jangan meninggalkan tempat ini hingga engkau mengurusiku, karena aku akan wafat sekarang." Usai berkata seperti itu, orang tersebut kemudian wafat. Kemudian Faimiun mengurusinya dan menguburkannya. Setelah itu ia meninggalkan tempat tersebut dengan ditemani oleh Saleh, hingga keduanya tiba di salah satu daerah di Jazirah Arab. Tiba di daerah tersebut, penduduk setempat menangkap keduanya. Kemudian keduanya diambil oleh rombongan musafir dari penduduk setempat. Rombongan musafir tersebut meneruskan perjalanannya dengan membawa keduanya. Kemudian mereka menjual keduanya di Najran. Penduduk Najran ketika itu memeluk agama orang-orang Arab. Mereka menyembah pohon kurma tinggi yang ada di tengah-tengah mereka. Pohon kurma tersebut mempunyai hari raya dalam setiap tahun. Pada hari raya, orang-orang Najran menggantungkan di atasnya semua pakaian yang indah dan perhiasan wanita-wanita. Mereka datang ke pohon kurma tersebut dan menetap di sana hingga beberapa hari. Faimiun dibeli oleh salah seorang tokoh mereka, dan Saleh dibeli oleh orang lain. Jika Faimiun melakukan sholat tahajud di rumah yang diberikan tuannya, rumah tersebut memancarkan sinar hingga pagi hari, padahal di dalamnya tidak ada lampu. Kejadian itu disaksikan oleh tuannya, dan ia pun tertarik terhadap apa yang dilihatnya. Ia kemudian menanyakan terkait dengan agama dari Faimiun, dan Faimiun menjelaskan agamanya. Faimiun berkata kepada tuannya, "Sesungguhnya kalian berada dalam kebatilan. Sesungguhnya pohon kurma tersebut tidak mampu memberikan madarat dan manfaat. Jika aku mau berdoa kepada Tuhan yang aku sembah, pasti Tuhanku menghancurkan pohon kurma tersebut. Dialah Allah yang tidak ada sekutu baginya." Kemudian tuannya berkata, "Coba kerjakan itu. Jika engkau mampu melakukannya, maka kami semua akan masuk kepada agamamu, dan kami meninggalkan agama kami." Lalu kemudian Faimiun berdiri untuk bersuci dan sholat 2 rakaat. Sesudah itu ia berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan pohon kurma tersebut. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan angin lalu mencabut pohon kurma tersebut dari akarnya dan tumbang seketika. Orang-orang Najran
orang-orang Najran langsung memeluk agama Fahyumiyun, dan Fahyumiyun menerapkan syariat agama Nabi Isa bin Maryam alaihissalam kepada mereka. Setelah itu terjadilah pada mereka peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya, yaitu timbulnya ajaran Trinitas. Jadi dari Najran agama Kristen muncul di negeri Arab. Wallahu a'lam bissawab. Demikian penjelasan daripada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bagian kedua ini terkait dengan penyebab keluarnya Amr bin Amirah dari Yaman dan kisah tentang bendungan Ma'rib, dan terkait dengan pembahasan penguasaan Abu Karib Tuban terhadap kerajaan Yaman dan penyerangannya terhadap Yathrib. Insyaallah di dalam perjumpaan kita yang lain akan membahas tentang Abdullah Ats-Tsamir. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan yang salah. Hal tersebut berasal dari kebodohan saya. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.